Kevin Dix resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dan menandatangani kontrak hingga 2030. Dengan modal pengalaman di Copenhagen dan caps bersama timnas Indonesia, ia siap menghadapi persaingan ketat di lini belakang Bundesliga. Agen Jay Itzes dilaporkan telah bertemu langsung dengan manajemen Udinese pada 30 Juni untuk membahas transfer ke Serie A. Negosiasi masih berjalan, namun kedua pihak menunjukkan keseriusan menyelesaikan kesepakatan sebelum akhir bursa. Performa Arab Saudi belakangan ini menurun tajam dengan lini depan tumpul dan pertahanan rapuh. Jika Indonesia menerapkan strategi pressing tinggi, peluang mencuri poin sangat terbuka di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. Kevin Dix resmi mendarat di markas Borussia Mönchengladbach dan bersiap mengarungi Bundesliga. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini akan memulai petualangan barunya setelah 4 musim membela FC Copenhagen di Denmark. Kedatangannya disambut hangat oleh klub Jerman itu, bahkan akun resmi Borussia menyapa fans dengan unggahan foto Dix di ruang ganti Borussia Park. Usianya yang sudah 28 tahun membuat kepindahan ini jadi momentum penting dalam karir profesional sang bek. Dix menandatangani kontrak hingga tahun 2030, menandakan kepercayaan tinggi dari manajemen klub terhadap kemampuannya di lini belakang. Sebelumnya, Dix menutup musim gemilang di Copenhagen dengan membawa timnya menjuarai Liga Denmark. Ia juga tampil di laga internasional membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun sempat menuai hasil beragam saat melawan Cina dan Jepang, partisipasinya menunjukkan bahwa dia masih menjadi pilihan utama di level internasional. Kini Dix tengah menikmati masa libur sebelum bergabung dalam jadwal pramusim Borussia Mönchengladbach. Ia berpotensi tampil dalam beberapa laga uji coba sebelum Bundesliga resmi dimulai akhir Agustus. Laga perdana melawan Hamburg SV diprediksi akan menjadi ajang debut Kevin Dix, apalagi dimainkan di kandang sendiri Borussia Park. Pertarungan tersebut menjadi ujian perdana seberapa cepat Dix bisa menyatu dalam skema pelatih Gerardo Soane. Meski datang dengan reputasi mentereng dan statistik impresif, Dix tetap harus bersaing ketat. Di posisi bek tengah, Borussia punya duet solid Marvin Friedrich dan Nico Elvedi. Bila dialihkan ke bek kanan, persaingannya tak kalah sengit dengan pemain muda asal Amerika Serikat yang jadi andalan musim lalu. Dengan kedisiplinan dan naluri ofensif yang ia miliki, Kevin Dix punya peluang besar merebut satu tempat utama. Spekulasi mengenai masa depan Jay Itzes semakin mengerucut. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, agen dari bek tengah timnas Indonesia tersebut sudah melakukan pertemuan langsung dengan manajemen Udinese. Pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni itu diyakini sebagai langkah awal menuju transfer penting bagi karir sang pemain. Dalam kesempatan itu, pihak Udinese juga sudah menyampaikan tawaran perdana untuk Jay Itzes. Negosiasi dikabarkan masih terus berlangsung, dengan beberapa detail yang masih harus disepakati. Itzes disebut mengajukan permintaan tertentu kepada pihak Udinese, yang kabarnya berkaitan dengan jaminan bermain dan posisi di tim utama. Meski begitu, laporan media Italia tersebut optimis bahwa kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Kedua belah pihak dinilai sama-sama punya niat kuat untuk menyelesaikan transfer sebelum bursa musim panas berakhir. Performa Jay Itzes musim ini bersama Venezia menjadi alasan utama mengapa klub Serie A seperti Udinese tertarik. Ia tampil stabil dan bahkan dipilih menjadi kapten tim setelah kepergian Joel Pohjanpalo. Perannya di lini belakang sangat vital dalam menjaga konsistensi permainan Venezia, yang musim ini tampil cukup baik meski tidak diperkuat banyak pemain bintang. Pengalaman ini tentu menjadi nilai tambah bagi Itzes dalam proses negosiasi. Dengan usia yang baru 25 tahun, Itzes berada di fase emas dalam karirnya. Namun, pemilihan klub baru harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Udinese memang punya reputasi bagus dalam mengembangkan talenta muda, namun tidak semua pemain mendapatkan menit bermain secara konsisten. Jika jadi bergabung, Itzes harus memastikan dirinya tetap menjadi pilihan utama agar perkembangan performa dan posisinya di timnas Indonesia tetap terjaga. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional di Asia, namun performa terkininya menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mencolok. Dalam turnamen Piala Emas terakhir, tim ini hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga yang dijalani. Kemenangan tersebut pun bukan hasil dominan, melainkan hanya menang tipis 1-0 atas Haiti. Statistik ini cukup mencengangkan, mengingat ekspektasi tinggi terhadap skuad asuhan Hervé Renard. Penurunan performa ini menjadi sinyal penting bagi calon lawan, termasuk Indonesia.
Masalah utama Arab Saudi saat ini terletak pada ketajaman lini depan mereka yang belum memuaskan. Dalam 4 laga terakhir, mereka hanya mampu mencetak 2 gol dan justru kebobolan 4 kali. Ini mencerminkan bahwa serangan mereka belum efektif dan pertahanan pun belum solid. Hervé Renard sendiri secara terbuka mengakui bahwa skema penyerangan timnya masih belum berjalan sesuai rencana. Ketika menghadapi tim kuat seperti Meksiko, mereka gagal mengimbangi tempo permainan dan terlihat kehilangan arah dalam penguasaan bola. Kekalahan dari Meksiko menjadi titik lemah yang sangat terlihat. Mereka sulit berkembang saat ditekan oleh tim dengan gaya bermain agresif dan terorganisir. Renard berharap timnya bisa tampil menekan, namun kenyataannya justru mereka yang ditekan habis-habisan. Hal ini membuka peluang bagi tim seperti Indonesia untuk menyusun strategi berbasis pressing tinggi dan transisi cepat. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dan menekan sejak awal, Arab Saudi bisa dipaksa melakukan kesalahan yang merugikan mereka sendiri. Arab Saudi tentu tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perbaikan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, memperbaiki kelemahan teknis dan mental dalam waktu singkat bukan hal yang mudah. Jika Indonesia satu grup dengan mereka nanti, ini adalah momen krusial yang bisa dimanfaatkan. Pengakuan tak biasa datang dari negeri tetangga. Media kenamaan Vietnam Tuoi Tre secara terbuka memuji pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel yang dirilis pada 2 Juli 2025, mereka menyebut Indonesia tinggal selangkah lagi menuju panggung dunia dan sudah sepantasnya mendapat penghormatan, bukan lagi cibiran. Pernyataan ini terasa kuat karena biasanya negara-negara Asia Tenggara saling bersaing ketat, namun kali ini pujian datang dengan tulus dari rival tradisional di kawasan. Tuoi Tre secara khusus menyoroti perjuangan berat Indonesia, baik dari sisi performa tim maupun kebijakan strategis federasi. Mereka menyebut bahwa langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan adalah tindakan yang berani dan terencana dengan baik. Proses itu disebut tidak mudah karena menyangkut identitas, komitmen pemain, hingga tekanan opini publik. Namun, Indonesia dinilai berhasil mengeksekusinya secara cepat dan tegas, hal yang belum tentu bisa dilakukan negara lain, termasuk Vietnam sendiri. Media tersebut juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang lebih mengandalkan pembinaan pemain muda. Namun, Tuoi Tre menegaskan bahwa strategi Indonesia bukanlah hal yang salah. Mereka bahkan mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa setiap negara berhak menentukan jalannya sendiri. Pendekatan bisa berbeda selama hasilnya membawa kemajuan yang nyata. Ujian dari media Vietnam ini menjadi bukti bahwa transformasi sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan secara internasional. Selain prestasi di lapangan, Indonesia kini juga dinilai memiliki arah kebijakan yang progresif dan realistis. Ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi timnas Garuda untuk terus melaju dan membuktikan bahwa mereka layak tampil di Piala Dunia. Isu besar sedang mengitari masa depan Mads Hilger. Media lokal menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada tawaran konkret dari klub Eropa. Justru ketertarikan datang dari luar benua tersebut, membuka spekulasi besar bahwa Hilger akan angkat kaki dari Eropa. Sinyal kepindahan itu makin kuat setelah ia absen dari sesi latihan perdana FC Twente musim ini. Meski pelatih FC Twente menyebut absennya Hilger karena mendapat jatah libur usai membela timnas Indonesia, laporan dari jurnalis internal klub justru mengindikasikan kemungkinan besar sang pemain hengkang. Kontrak Hilger memang masih aktif hingga Juni 2026, namun belum ada tanda-tanda pembaruan. Direktur FC Twente Jan Strewer bahkan secara terbuka menyebut bahwa Hilger sudah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk melangkah maju dalam karirnya. Hilger sendiri belum jadi pemain utama yang tak tergantikan di skuad Twente, namun reputasinya sebagai bek tangguh membuatnya tetap menarik di bursa transfer. Nilai pasarnya saat ini mencapai 6,6 juta euro atau sekitar 121,9 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain timnas Indonesia dengan harga pasar tertinggi. Sejumlah klub disebut siap menampung, termasuk dua raksasa Liga 1 Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Namun, keduanya harus menyiapkan anggaran besar jika serius menginginkan jasanya. Tak hanya klub dalam negeri, Liga Jepang juga masuk dalam radar. Marinos dikabarkan tengah mencari bek baru setelah dua pemain inti mereka cedera. Jika benar Hilger mendarat di Asia, ini bisa menjadi loncatan penting, baik untuk karirnya maupun citra timnas Indonesia. Apalagi, kepindahan dari Eropa ke Asia oleh pemain naturalisasi seperti Hilger akan memperkuat konektivitas antara skuad Garuda dan kompetisi di kawasan. Tanggal 1 Juli 2025 menjadi momen spesial bagi Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, yang merayakan ulang tahunnya ke-49. Ucapan selamat datang dari berbagai pihak,
termasuk dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Tak hanya sekadar ucapan, Infantino memberikan pesan hangat melalui Instagram story-nya, menyebut Kluivert sebagai sosok penyerang hebat dan pribadi menyenangkan. Ini bukan sekadar basa-basi, sebab keduanya memang memiliki hubungan personal yang cukup dekat sejak lama. Kedekatan itu diperlihatkan secara nyata dalam perayaan 120 tahun FIFA pada Mei 2025 lalu, ketika Kluivert dan Infantino tampak berbincang hangat. Dalam pesannya, Infantino menulis, "Saya harap bisa segera bertemu Anda." Memberi kesan bahwa komunikasi di antara mereka tidak berhenti pada momen-momen formal semata. Meskipun terlihat sebagai ucapan ulang tahun biasa, gestur ini membuka spekulasi bahwa ada potensi dampak non-teknis bagi posisi Indonesia di kancah internasional jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konteks sepak bola modern, relasi informal antara pelatih tim nasional dan pejabat tinggi FIFA bisa memberi manfaat tersendiri. Mulai dari dukungan diplomatik, eksposur media internasional, hingga potensi kolaborasi dalam pengembangan sepak bola nasional. Indonesia yang kini tengah berusaha naik kelas di level Asia, tentu membutuhkan semua bentuk dukungan strategis, termasuk dari jalur komunikasi personal seperti ini. Apalagi, perhatian FIFA terhadap Asia meningkat seiring makin besarnya pasar dan potensi dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patrick Kluivert sendiri saat ini tengah menikmati masa jeda kompetisi bersama staf pelatihnya, dengan fokus akan diarahkan kembali pada September 2025 saat FIFA Matchday dimulai.